Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Dwi Ulfa Agustina, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Pembangunan tentang migrasi, teori, dan kebijakan. Konsep dan definisi migrasi. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Mantra tahun 2000, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan untuk menetap. Yang kedua yaitu menurut R. Munir tahun 2000, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik, batas administrasi, atau batas bagian dalam suatu negara. Nah, dapat disimpulkan bahwa migrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, atau dari suatu daerah ke daerah lainnya, atau dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk menetap. Sifatnya, migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Yang pertama, vertikal, perubahan status sosial dengan melihat kedudukan generasi, misalnya melihat dari status kedudukan ayah. Nah, contohnya seperti ayah kita yaitu seorang pedagang. Nah, kita dibesarkan dan menjadi seorang PNS. Nah, dari ini status kedudukan kita benar-benar berubah. Nah, yang kedua yaitu horizontal. Perpindahan penduduk secara teritorial, spasial, dan geografis. Maksudnya itu benar-benar pindah dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang mobilitas. Nah, mobilitas dibagi menjadi dua, yaitu permanen, menetap, dan non-permanen, tidak menetap. Nah, permanen sendiri menjelaskan tentang perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk menetap selamanya. Maksudnya yaitu para pekerja yang bermigrasi yang benar-benar pindah mencari pekerjaan dan untuk menetap selamanya. Yang kedua yaitu non permanen, pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat tidak menetap atau hanya sementara. Misalnya seperti para wisatawan yang pergi ke tempat wisata, atau para tenaga kerja yang tempatnya atau yang rumahnya di Bandung tapi dia rela bolak-balik ke Jakarta karena pekerjaannya berada di Jakarta. Untuk mobilitas terdiri dari tiga, yaitu yang pertama recurrent movement, yang kedua tidak sementara, yang ketiga non-recurrent movement. Yang pertama yaitu recurrent movement, yaitu perpindahan tempat yang bersifat rutin. Misalnya seseorang yang pulang balik kerja. Nah, recurrent movement ini contohnya seperti non-permanen, yaitu para pekerja yang asalnya dari Bandung rela bolak-balik ke Jakarta karena sebuah pekerjaannya berada di Jakarta. Nah, yang kedua yaitu tidak sementara, perubahan tempat yang tidak bersifat sementara, seperti misalnya perpindahan tempat tinggal bagi para pekerja musiman. Nah, para pekerja musiman ini contohnya seperti para pekerja penjaga tol. Nah, yang ketiga yaitu non-recurrent movement, yaitu perpindahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali ke tempat semula. Nah, non-recurrent movement ini yang dimaksud atau contohnya seperti permanen itu para imigrasi atau migrasi, yaitu memang benar-benar pindah ke tempat tujuannya hanya karena mencari pekerjaan dan mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dari pekerjaan yang berada di tempat asalnya. Teori migrasi. Yang pertama yaitu teori neoklasik.
Migrasi internasional disebabkan oleh perbedaan secara geografis dalam hal penawaran dan permintaan para tenaga kerja yang berakibatkan pada perbedaan tingkat upah. Nah, perbedaan tingkat upah atau gaji dan kondisi antar daerah maupun antar negara, serta biaya dalam menentukan keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Menurut teori ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang berdasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum. Pada teori klasik ini menitikberatkan pada perbedaan upah, kondisi kerja antar pada suatu wilayah atau negara. Nah, misalnya seperti para pekerja asal Madura yang bekerja di Jawa. Nah, kenapa? Nah, misalnya seperti para pekerja asal Madura yang pindah atau yang bermigrasi ke Jawa dengan tujuan untuk mencari pekerjaan karena upah yang lebih besar. Nah, melakukan migrasi ini keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dengan keinginan mendapatkan upah yang lebih tinggi di tempat asalnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendorong dan penarik menurut Everenly menjelaskan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada di mana terdapat faktor positif, faktor negatif, ada pula faktor netral. Lee juga menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi juga dipengaruhi oleh rintangan. Yang pertama yaitu faktor positif. Adalah faktor yang memberikan nilai keuntungan kalau bertempat di daerah itu. Nah, faktor positif ini seperti faktor penarik di daerah itu. Yang kedua yaitu faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi. Nah, faktor negatif ini seperti faktor pendorong dari daerah asalnya. Nah, yang ketiga yaitu faktor netral adalah faktor yang tidak mempengaruhi atau menjadi masalah dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi. Nah, faktor netral ini maksudnya itu pindah gak pindah ya sama saja gitu. Faktor yang mempengaruhi migrasi menurut teori Lee. Yang pertama yaitu faktor yang terdapat di daerah asal. Faktor ini disebut juga faktor pendorong karena mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, upah yang tidak sesuai, pendidikan yang rendah. Nah, faktor ini juga meliputi faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor transportasi. Yang kedua yaitu faktor yang terdapat di daerah tujuan. Nah, faktor ini juga disebut dengan faktor penarik karena memiliki karakteristik yaitu tersedianya lapangan pekerjaan, kesempatan yang memperoleh pendapatan lebih tinggi, kesempatan pendidikannya juga tinggi, keadaan lingkungan yang menyenangkan, kemajuan di tempat tujuan. Yang ketiga yaitu rintangan-rintangan yang menghambat. Maksud dari rintangan yang menghambat yaitu jarak kita pindah, biaya yang dibutuhkan para migrasi berapa, dan keadaan geografisnya di sana gimana. Nah, yang keempat yaitu yang paling penting adalah faktor pribadi. Nah, ketiga faktor tersebut tidak bisa berjalan kalau faktor pribadinya masih ragu dan masih ragu akan pindah ke tempat tujuan. Meskipun ada faktor penarik dan faktor pendorong. Ketiga faktor pribadi ini yang menentukan ketiga faktor tersebut. Teori harapan Inco menurut Todaro menjelaskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan pendapatan atau upah
yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Teori ini menganggap bahwa para tenaga kerja, baik yang aktual maupun yang potensial membandingkan pendapatan yang mereka harapkan di mana di perkotaan pada suatu waktu tertentu dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di pedesaan. Akhirnya mereka melakukan migrasi jika pendapatan yang diharapkan di kota lebih besar daripada di desa. Nah, teori Todaro ini kayak urbanisasi dari desa ke kota dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang lebih besar. Nah, harapan income ini yaitu seperti harapan pemasukannya. Sebelum pindah, para pekerja itu sudah mengharapkan pendapatan di kota ini harus lebih besar di pendapatan yang diperoleh di desa. Karakteristik dasar dalam migrasi desa kota menurut Todaro. Yang pertama yaitu pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan dan kerugian baik finansial maupun psikologi. Nah, maksudnya yaitu sebelum pindah individu tersebut mempertimbangkan ekonomi yang tepat di tempat tujuan. Apakah ekonominya lebih baik lagi atau malah sebaliknya? Yang kedua yaitu harapan. Perbedaan upah real antara desa dan kota, kemungkinan berhasilnya pekerjaan seseorang berada di kota. Individu tersebut berpikir apakah dengan bermigrasi ke kota, apakah individu tersebut langsung mendapatkan pekerjaan atau malah sebaliknya? Karena di kota masih banyaknya pengangguran, belum tentu individu tersebut langsung mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu perbanding. Kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang terdapat di kota tersebut. Nah, para individu tersebut sebelum pindah pasti mikir kan, di kota itu masih banyak pengangguran dan lowongan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. Apalagi individu tersebut pendidikannya masih SMA, pasti sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang pendidikannya tamatan SMA. Yang keempat yaitu tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Tingginya tingkat pengangguran di kota karena suatu hal yang tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang berada di desa maupun di kota. Nah, contohnya seperti saat Lebaran pasti kan banyak para migrasi itu mudik ke daerah asal. Daerah asal. Orang-orang sekitar yang berada di daerah asalnya tidak tahu nih apakah individu yang bermigrasi tersebut apakah mendapatkan pekerjaan, bagaimana kehidupannya di sana. Mereka tidak tahu, sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota. Meskipun para migrasi tersebut mudik di daerah asalnya dengan sudah sukses. Oleh sebab itu terjadinya lonjakan migrasi. Teori migrasi menurut Jones dijelaskan bahwa migrasi yaitu salah satu proses dari modernisasi. Jones juga berpendapat bahwa meningkatnya modernisasi tidak hanya akan menarik penduduk dari suatu daerah lain,
Akan tetapi juga menyebabkan tingginya motivasi penduduk di suatu daerah dengan tujuan untuk bermigrasi karena akan meningkatkan pendidikan, sarana transportasi, dan komunikasi. Nah, jadi menurut Jones, modernisasi di suatu daerah menarik warga lain untuk bermigrasi karena faktor tersebut, faktor pendidikan, sarana transportasi, dan komunikasi. Menurut Mantra menjelaskan bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan di tempat asalnya yaitu karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar negara. Kondisi yang paling dirasakan menjadi individu melakukan mobilitas ke negara tujuan karena adanya harapan untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di tempat asalnya. Nah, maksud dari teori migrasi menurut Todaro ini yaitu individu bermigrasi karena faktor ekonomi, karena memenuhi kebutuhan hidupnya di tempat asalnya. Di tempat asalnya mereka bekerja, tapi upah yang didapat tidak sesuai. Akhirnya mereka bermigrasi mencari pekerjaan di tempat tujuannya hanya karena mendapatkan pekerjaan yang upahnya lebih besar dari tempat asalnya. Ekonomi baru menjelaskan bahwa perpindahan penduduk tidak hanya didasarkan pada pasar kerja, akan tetapi juga karena adanya faktor-faktor lain, bukan hanya keputusan individu, namun juga ada kaitannya dengan lingkungan sekitar, yang termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam. Nah, maksudnya yaitu melakukan migrasi bukan hanya kepuasan individu, akan tetapi ada faktor yang terlibat di lingkungan sekitar seperti faktor politik, faktor agama, faktor bencana alam. Contoh faktor bencana alam yaitu ketika seseorang di daerahnya terkena bencana alam, maka mereka akan dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Nah, dari dievakuasi ke daerah yang lebih aman inilah yang termasuk migrasi menurut teori ekonomi baru. Migrasi dan pembangunan menjelaskan bahwa migrasi dianggap sebagai suatu proses yang alamiah di mana surplus tenaga kerja secara perlahan ditarik dari sektor pedesaan untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja bagi pertumbuhan industri perkotaan. Proses tersebut dianggap bermanfaat secara sosial karena sumber daya manusia dipindahkan dari lokasi-lokasi di mana produk sosial marginalnya atau sosial marginal produk sering dianggap sama dengan nol ke tempat-tempat di mana produk marginalnya atau produk marginal tersebut tidak hanya positif tetapi juga tumbuh dengan cepat sebagai akibat dari akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Migrasi di negara berkembang. Umumnya para migran low skilled dari negara miskin dan berkembang menjadi saingan berat para pekerja kasar negara setempat. Hal ini disebabkan para tenaga kerja migran bersedia digaji lebih rendah tetapi masih jauh lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Dengan kondisi tersebut, secara ekonomis dan psikologis, sebenarnya migrasi tenaga kerja sangat mahal, khususnya bagi para pekerja kasar. Para migran merasa terasing dari akar lingkungan mereka. Ini juga berdampak pada negara yang mengirim para imigran sending countries. Masalah ini merupakan tantangan bagi negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya yang bermigrasi ke negara lain. Negara maju misalnya cenderung menyambut migran
yang memiliki keterampilan tinggi, sementara menutup kemungkinan bagi para imigran yang kurang memiliki keterampilan yang rendah. Maksud dari penjelasan ini yaitu negara memilih para imigran yang mempunyai skill, mempunyai keterampilan yang tinggi di pekerjaannya dibandingkan dengan para imigran yang tidak mempunyai skill ataupun tidak memiliki keterampilan yang tinggi ataupun keterampilannya yang rendah. Migrasi yang pertama itu ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi. Yang kedua yaitu pemecahan masalah pengangguran. Tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di kota, pemecahan masalah pengangguran di perkotaan yang dilakukan atas dasar saran-saran ilmu ekonomi, Keynes dan tradisional, dan dapat mengakibatkan suatu situasi yang paradoks, yakni meskipun lapangan pekerjaan di daerah perkotaan telah ditambah, namun tingkat penganggurannya juga semakin meningkat. Yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran. Nah, dari kebijakan migrasi yang ketiga ini yaitu menurut model Todaro juga memiliki implementasi kebijakan untuk mencegah investasi di bidang pendidikan yang berlebihan, terutama pendidikan yang tinggi. Yang keempat yaitu pemberian subsidi upah dan penentuan harga. Faktor produksi tradisional atau tenaga kerja justru menurunkan produktivitasnya. Yang kelima yaitu program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Saya akhiri video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.